Malaysia meraih kedudukan pertama dalam indikator pembangunan kewangan Islam IFD mereka. Malaysia punya keunggulan dari sisi keuangan syariah yang sifatnya komersial. Keuangan syariah dibagi dua, commercial finance yang perbankan syariah, dan disitulah Malaysia lebih berkembang. Tapi yang paling besar pertanyaannya adalah, kenapa sih dari 200 juta lebih ini tidak bisa mewujudkan sistem perbankan yang baik? Nah itu kenapa gitu kan. Kalau kita istilahnya menggunakan perbankan syariah gitu kan, dengan meniru juga yang ada di Malaysia gitu kan, pasti akan semakin bagus ya. Kira-kira mengakomodir kepentingan umat Islam. Betul. Kalau Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak? Wah betul Ustaz. Kalau Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak? Harusnya bisa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Kenapa Malaysia bisa guncang dunia? Kenapa negara-negara Islam yang besar itu kalah sama Malaysia? Kok bisa gitu ya guys ya? Kok bisa gitu? Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak pembahasan kali ini yang sangat-sangat menarik sekali. Tonton dari awal sampai akhir supaya teman-teman tidak salah paham, tidak salah informasi. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Jangan lupa guys, like, share, komen, dan subscribe-nya guys ya. Selamat datang kembali di channel Ria Oktorina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ekonomi syariah di Malaysia yang telah berhasil merajai dunia dalam penerapan sistem ekonomi berbasis syariah. Topik ini sangat menarik karena keberhasilan Malaysia dalam mengimplementasikan ekonomi syariah tidak hanya menginspirasi dunia, tetapi juga mengajarkan kita untuk melihat potensi besar ekonomi berbasis syariah. Sambil menyimak ulasan ini, mari kita jadikan konten ini sebagai bahan pembelajaran yang positif untuk memetik hikmah dan inspirasi demi kemajuan kita bersama. Pengembangan keuangan syariah di Indonesia khususnya komersial dinilai masih kalah dibandingkan Malaysia. Wow. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budi Waluyo mengatakan meski Malaysia lebih unggul, namun potensi perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup besar. Dodi mengatakan selain perbankan syariah dari sektor sosial finance seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, Indonesia juga memiliki jumlah 85% penduduknya muslim, masih memiliki potensi lebih unggul dibandingkan Malaysia. Malaysia punya keunggulan dari sisi keuangan syariah yang sifatnya komersial. Keuangan syariah dibagi dua, commercial finance yang perbankan syariah, dan disitulah Malaysia lebih berkembang. Perbankan syariah kita memang masih banyak room untuk bisa ditingkatkan. Malaysia meraih kedudukan pertama dalam indikator pembangunan kewangan Islam IFD mereka. Saya sudah bertemu dengan beberapa pejabat bank di konvensional untuk mengarahkan pada nilai-nilai syariah. Walaupun akarnya kemudian teman-teman. Ini kenapa Ustaz Adi Hidayat tidak menjadi ini ya guys ya? Mungkin apa namanya ya, pengelola syariah di Indonesia gitu kan, bagus banget pasti kalau beliau gitu kan, atau penasehat lah, ataupun yang istilahnya memberikan pendapat, memberikan ide-ide seperti itu ya. Masya Allah. Teman sekalian dibentuk dengan form-form yang sifatnya konvensional, tapi nilainya bisa ditawar di situ. Misal ada teman-teman yang ingin membuka tempat hunian, dia mau bikin KPR, ya ke bank syariah marginnya terlampau tinggi. Di bank konvensional diberikan margin sekian, tapi persoalannya suku bunganya tidak tetap, dia berubah. Maka apa yang ditawarkan? Dibawalah konsep syariah dengan akad yang berbeda, tapi tidak juga merugikan kemudian konsep yang ada di bank itu. Yang telah Anda tetapkan misalnya 3% ini, bagaimana kalau dibagi dengan hukum seperti ini? Jadi bank itu tetap dapat 3% juga. Tapi kaidahnya ditukar, akadnya menggunakan akad Islam. Ya, jadi bukan mengganti jubah, bukan. Jadi poinnya adalah ini yang kami lakukan, Anda beli dulu ini,
beli ini kami berikan kemudian nilai kesepakatannya selama 3% tadi, kita robah dulu, akadnya jadikan sebagai penjualan, jadi Anda terima itu, jual lagi kepada kami dengan apa yang telah Anda tetapkan tadi. Jadi dari Anda tetap 3%, tapi kemudian dirubah cara akadnya, kami membayar dengan cara yang sama. Dan tidak terjadi penambahan nanti. Ketika jatuh tempo tidak bisa bayar, konsekuensinya Anda kemudian berkomunikasi dengan teman-teman Anda, saling menutupi. Supaya kemudian tidak terjadi tambahan-tambahan yang hadir atau menjadi tuntutan dari pihak bank untuk menagihnya. Nah, maka saya kira modifikasi semacam ini bisa didiskusikan. Tapi yang terbaik adalah kalau sekali lagi ini keputusan Fatwa Ulama Indonesia MUI, kalau ada syariah itu yang digunakan. Kalau tidak bisa di-cover, maka konvensional diambil sebagai jembatan. Tapi yang paling besar pertanyaannya adalah kenapa sih dari 200 juta lebih ini tidak bisa mewujudkan sistem perbankan yang baik? Nah itu kenapa gitu kan. Kalau kita istilahnya menggunakan perbankan syariah gitu kan, dengan meniru juga yang ada di Malaysia gitu kan, pasti akan semakin bagus. Kira-kira mengakomodir kepentingan umat Islam. Betul. Kalau Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak? Wah betul Ustaz. Kalau Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak? Harusnya bisa lah. Yuklah bismillah Ustaz ya. Bismillah, bismillah. Saya kira, dan tidak ada yang dirugikan. Negara juga untung, masyarakat juga untung. Maka salah satunya adalah hidupkanlah bank syariah itu. Dan dorong syariah itu bukan cuma nama. Saya ulang, dorong syariah bukan cuma nama. Namanya syariah misalnya, tapi menggunakan praktek ribawi yang lebih besar daripada bank konvensional. Itu juga bermasalah. Ada satu poin yang sangat menarik, keren. Yaitu adalah seperti ini. Di Indonesia, gerakan perbankan syariah itu adalah bottom up. Jadi dari masyarakat, keinginan masyarakat sendiri, lalu ketika keinginan gerakan masyarakat itu semakin membesar, lalu pemerintah memfasilitasi. Itu di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia ini terbalik. Kalau di Malaysia itu justru dari pemerintahnya dulu. Jadi kalau di Malaysia itu top down, sistemnya top down. Jadi dari atas ke bawah. Jadi pemerintah, pihak kerajaan Malaysia mengkonsep, membuat undang-undangnya terlebih dahulu, baru muncul perbankan syariah. Kalau di Malaysia, nah ini di Malaysia undang-undangnya, jadi akta Bank Islam di Malaysia itu ada tahun 83. Dan perbankan Islamnya namanya Bank Islam Malaysia Berhad itu ada pada tahun yang sama. Jadi tahun 83 itu pula. Jadi begitu undang-undangnya ada, langsung baru dibuat banknya. Kalau di kita banknya dulu ada, baru undang-undangnya, seperti itu. Kita kan ada komparasi yang sering bikin kita agak-agak inilah ya dengan Malaysia misalnya. Market share kita masih, aset kita masih lebih kecil dibanding Malaysia. Nah ini gimana kita insya Allah ini? Insya Allah kita bisa nyusul Malaysia kok. Kita pertama harus punya keyakinan. Kenapa? Karena pasar kita jauh lebih besar. Kuncinya kan di situ sebenarnya. Pasar kita besarnya. Satu itu, yang kedua potensi kita jauh lebih banyak. Ya kalau kita datang ke Malaysia, pasar kita jauh lebih besar. Satu itu, yang kedua potensi kita jauh lebih banyak. Ya kalau kita datang ke Malaysia, ya spot-spot misalnya untuk pengembangan pariwisata, ya itu lebih banyak di kita sebenarnya. Jadi sebenarnya tadi kita seberapa serius. Ya semua komponen, saya nggak bicara 1-2, tapi semua komponen, semua stakeholders ini secara serius menjadikan ekonomi syariah ini sebagai, boleh dikatakan menjadi part of our national interest. Bagian dari kepentingan nasional kita harus kita perjuangkan. Ekonomi syariah atau ekonomi berbasis hukum Islam adalah sebuah sistem yang prinsip-prinsipnya berasal dari ajaran Islam. Sistem ini mencakup berbagai aturan yang menata aspek keuangan, kepemilikan, hingga perilaku ekonomi sesuai dengan prinsip keimanan seorang muslim. Dalam ekonomi syariah, keimanan seorang individu terhadap Tuhan tercermin melalui tindakannya sehari-hari. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam bentuk perilaku, akhlak, etika, dan tata cara dalam mengelola ekonomi yang diatur untuk tidak hanya memperkaya individu tetapi juga untuk memberi dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu perbedaan utama ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah dalam hal kepemilikan dan praktik finansial. Di sini, tidak ada konsep kepemilikan yang mutlak. Kepemilikan hanya sebagai amanah, dan ekonomi digerakkan dengan semangat kebersamaan. Selain itu,
Pelarangan riba atau bunga juga menjadi aspek yang sangat menonjol. Praktik ini kemudian diwujudkan dalam berbagai institusi seperti bank syariah, asuransi syariah, hingga pegadaian syariah. Malaysia, yang dikenal memiliki sistem ekonomi syariah yang paling maju di dunia, mencatat berbagai prestasi luar biasa dalam sektor ini. Menurut laporan dari Dinar Standard dan Salam Gateway, Malaysia meraih predikat negara dengan sistem ekonomi syariah terbaik di dunia pada tahun 2022. Skor ekonomi sekarang Indonesia kan udah naik, ya kan? Sekarang Indonesia udah nomor 3 nih. Wah, bentar lagi nyusul kan? Syariah global mereka mencapai lebih dari 27 poin, mengungguli negara-negara besar lainnya. Prestasi ini tercapai karena Malaysia memimpin dalam 4 aspek utama ekonomi syariah, yaitu keuangan syariah, makanan halal, wisata ramah muslim, serta media dan rekreasi yang bersyariah. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berada di posisi berikutnya. Sementara Indonesia, negara kita tercinta, menempati posisi keempat. Keberhasilan Malaysia ini bukan tanpa dasar. Pemerintah Malaysia, melalui kolaborasi erat dengan industri syariah, menerapkan sebuah pendekatan yang disebut dengan Value-Based Intermediation atau VBI. Prinsip ini mengedepankan dampak positif bagi kehidupan manusia, lingkungan, dan ekonomi secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, ekonomi syariah di Malaysia berhasil menciptakan pengaruh positif yang luas dan berkelanjutan, menjadikannya sebagai teladan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. VBI menekankan pada pencapaian yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan dan masyarakat. Pemerintah Malaysia mendukung penuh kemajuan ekonomi syariah ini melalui fasilitasi dan kolaborasi dengan industri terkait. Mereka menyediakan pedoman implementasi serta menyiapkan dokumentasi mengenai penilaian dampak positif yang dihasilkan. Bahkan, komitmen ini terlihat pada 12 bank syariah Malaysia yang telah bertekad untuk mewujudkan visi ekonomi syariah yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini menunjukkan bagaimana Malaysia benar-benar fokus pada pengembangan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial. Dalam upaya mencapai visi ini, teknologi memainkan peran penting. Malaysia berusaha mengintegrasikan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, hingga robotik dalam ekonomi syariah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa layanan ekonomi syariah tetap relevan di era digital dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan yang sulit terjangkau. Inisiatif ini menunjukkan betapa seriusnya Malaysia dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi syariah dapat dirasakan oleh seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Namun, yang perlu kita ingat adalah bahwa keberhasilan Malaysia bukanlah sesuatu yang perlu kita cemburui atau bandingkan dalam arti negatif. Sebaliknya, pencapaian mereka menjadi inspirasi yang sangat berharga bagi kita untuk belajar dan berkembang. Kita masih memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia dengan semangat yang sama. Daripada membandingkan mana yang benar atau salah, mari kita jadikan ini sebagai pelajaran untuk menyusun langkah-langkah nyata yang bisa meningkatkan sistem ekonomi syariah kita sendiri. Kita bisa melihat bagaimana penerapan nilai-nilai syariah dapat memberikan dampak positif dan mempersatukan masyarakat dalam tujuan ekonomi yang lebih luas. Pada akhirnya, konten ini hadir untuk memberikan wawasan yang bermanfaat, bukan untuk menimbulkan perdebatan. Harapannya adalah kita bisa mengambil hikmah dari keberhasilan Malaysia dan mengimplementasikan hal-hal baik tersebut di tanah air kita. Semoga kita mampu menerapkan sistem ekonomi yang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan negara secara keseluruhan. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Ria Oktorina. Saya harap pembahasan kali ini memberikan wawasan baru bagi kita semua, dan semoga kita bisa saling mendukung dalam memajukan ekonomi syariah yang berkualitas di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, pembahasan yang sangat menarik sekali. Mode senyap Malaysia guncang dunia, harusnya Indonesia juara ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, kita udah berada di peringkat ketiga ya kan. Sebentar lagi menyusul lagi, semoga peringkat kedua. Abis itu salip-salipan kakak beradik ya, antara Indonesia dan juga Malaysia. Nah kakak adik tuh biasanya gampang mengalah kan kakaknya adiknya ya kan. Itu oke lah, semoga lah kedepannya bisa sama-sama ya, karena kita juga istilahnya satu rumpun juga ya kan, hampir sama lah kehidupan kita seperti itu. Dan memang lebih maju di sana karena dia
Malaysia ini mengambil langkah lebih awal daripada kita, dan semoga ya kita bisa menyusulnya insya Allah ya guys ya. Malaysia unggul tanpa memikirkan sembarang negara untuk dikalahkan atau dibuat perbandingan untuk berlawan sikap. Indonesia senantiasa memikirkan Malaysia bila bergerak ke hadapan tanpa berjalan sendiri untuk maju, tentu senantiasa merasa rendah diri. Mandirilah karena kamu ya, negara itu besar ya kan, nah karena negaranya besar. Bukan aja perbankan Islam Malaysia maju, tapi Malaysia juga merupakan halal terbesar di dunia. Sistem halal Malaysia punya SOP, oh keren, yang sangat lengkap dan jelas ya, itu perlu ya guys ya. Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Alhamdulillah Malaysia makmur dan barokah karena doa ulama terdahulu. Amin ya. Ya semua ya guys ya, di Indonesia maupun di Malaysia berkat doa ulama-ulama terdahulu ya menjadi seperti itu. Dan Masya Allah pandangan ataupun bisa dikatakan ide daripada Ustaz Adi Hidayat untuk menerapkan itu sangat-sangat bagus sekali loh guys ya. Nah kalau Ustaz Adi Hidayat ini kita ambil ya, pemerintah mengambil titik beratkan di situ, maka insya Allah ya se-Indonesia akan menjadi bank syariah, akan menjadi ekonomi syariah, dan itu pasti akan besar banget, dan pasti kita bisa menduduki di peringkat pertama gitu ya guys ya. Wow keren sih, gila ini. Wah harus ada segera ini ya kan. Ya semoga Pak Prabowo ya dan juga Mas Gibran ini bisa lah guys ya untuk menjadi lebih baik lagi ya kan, terutamanya daripada syariah ini ya guys ya. Dan kita lihat bahwasannya perkembangannya sangat bagus sekali. Tahun 2022 kita di peringkat 4, dan di tahun 2023 kita di peringkat ketiga gitu ya kan. Masya Allah tabarak. Oke itu dulu videonya guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.